Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari consumer good. Yang pertama ada INDF, 2 ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, ke-8 SIDO, ke-9 Bumi, ke-10 Hoki, dan terakhir Cleo. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup menguat 0,8% ke harga 6.225. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat broker summary-nya hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF akhirnya rebound juga ya dan break 6.225 dengan volume besar. Apakah ini valid? Kondisi ISG seperti ini menurut saya sih agak rawan. Cuman ya bagus, dia minggu ini 2 hari ke belakang dia membentuk higher high higher low. Tapi memang nggak ideal kalau baru beli ya. Takutnya sih gagal. Tapi kondisi seperti ini support kuatnya 6.000 harus dijaga. Kalau itu jebol pola dead cat bond berarti gagal uptrendnya. Berarti ada peluang pola dead cat bond dan turun lebih dalam ya. Jadi harus dijaga nih 6.000. Dan kalau skenario nya kita hapus aja gambar ulang ya biar lebih rapi. Nih EMA 20 EMA 60 nya juga ganggu. Seperti ini kita gambar ulang 6.200. Ini harus dijaga. Kalau enggak peluang besar INDF konsolidasi, range-nya 6.200 sampai 6.000 support. Ini jadi support. Jadi dia tektok-tektok area ini. Dan apakah ada peluang dia menutup gap? Ada peluang. Bisa jadi gambarannya nanti seperti ini. 6.450 itu akan menjadi resisten kunci untuk pembalikan arah INDF menjadi uptrend. Jadi bisa jadi dia pelan-pelan naik ya. Kalaupun false berarti konsolidasinya di bawah dulu. Kalau dilihat dari MACD-nya juga bagus. Arahnya kan ke atas. Golden cross. Jadi seperti itu aja. Untuk INDF kalau kondisi seperti ini memang nggak ideal kalau mau masuk ya untuk trading swing trade. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan sampai akhir tahun dengan harga sekarang juga masih oke lah menurut saya loh ya. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup menguat 1,95% ke harga 9.125. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya ICBP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP tembus 9.000. Ini apakah valid break? Ya sepertinya bisa ya jadi valid ya. Dan targetnya karena dia mengakhiri masa konsolidasi semenjak Juli 2022 ya, semoga aja ini mengakhiri benar, gak false juga karena dia sudah membentuk higher low ya di 8.550. Jadi ya ini juga bisa seperti ini ya 9.000 sampai 9.100 tuh. Nah hari ini ya ini bisa cup and handle atau pola descending triangle dengan target terdekat itu 9.500, harga tertinggi semenjak Juni 2022. Itu yang akan diuji kalau ditarik tren dari atas seperti ini ya jauh ya 9.400 tembus baru tuh uptrend lagi untuk ICBP. Jadi ICBP ada indikasi sudah mencoba untuk pembalikan arah menjadi uptrend ya. Tapi ya kita lihat aja mampu nggak bertahan di 9.000. Kalau nggak ya ke bawah lagi. Ini tutup aja nih, nggak perlu dipakai. Ya pakai support kuatnya 8.400. Jadi menurut saya aman untuk ICBP. Kemungkinan kecil kalau sampai jebol 8.400. Jadi kalaupun dia false breakout, konsolidasi dulu. Range-nya 8.400 sampai 9.000. Di situ-situ aja akan pergerakan ICBP kalau gagal tembus 9.000. Seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang hari ini cukup signifikan naiknya 9,18% ke harga 5.350. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarinya UNPR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR dengan satu candle dia tembus langsung 5.000. Ini cukup luar biasa. Ini sudah potensi besar 60% valid breakout dan akan mencoba uptrend ya. Target uptrendnya 6.000 ya. Jadi potensi upset masih tinggi nih. Tapi yang harus diuji dan menjadi support kuatnya itu 5.000 sampai 5.100 ya. Kalau ini benar terjadi break ya, ini bisa pola pattern play, bisa targetnya ya seperti ini. Waktu itu kan saya juga bilang jaga-jaga aja tuh 5.000 tembus itu valid. Tapi beberapa kali saya kena waktu di area atas ini. Waktu di Juni saya coba beli buy on breakout 5.000 gagal, beli lagi gagal. Hari ini nggak perhatikan ya, memang kelewat karena masih fokus ke saham-saham bank digital. Jadi untuk
UNPR ini menarik. Sabar aja, tunggu dia koreksi ya. Tapi kita sudah tahu kan tren arahnya itu kemana? Ke atas. Minimal dia menguji trend line downtrend semenjak 5 tahun yang lalu di 6.000. Minimal ke situ arahnya 1 sampai 2 bulan ke depan ya. Dari harga sekarang potensi upside kecil aja nih ya. Mungkin dalam 1-2 minggu bisa tercapai ya. Cuma 14% ya. Pokoknya target arahnya ke sana lah. Kapannya gaknya ya peluang besar ke sana. Yang penting jangan gagal lagi turun dari 5.000. Harusnya ini valid ya, karena volume meningkat, MACD juga tajam ke atas. Jadi menarik untuk UNPR yang masih hot aja ya, arahnya masih ke atas. Kalau dia turun dari 5.200 itu pertimbangkan stop loss dulu, nanti beli di 5.000. Lumayan kan dari 5.200 itu ke 5.000 4%-an, mending stop loss dulu, stop loss profit baru nanti buyback. Ya pokoknya support kuatnya saat ini adalah 5.000. Jangan turun dari itu untuk UNPR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 915 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya HMSP belum ada broker yang kelihatan akum ya. Kiri kanannya sama aja. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP hari ini juga gagal tembus 925 dengan volume kecil ya. Belum aman ya. Saya juga kemarin ada beli HMSP itu di candle merah ini. Saya beli di 920. Tutupan di 19 saya cut dulu ya aja ya. Jadi cut lossnya cuman nggak nyampe 1% saya cut lossnya. Ya udah saya cut loss dulu daripada nanti dia turun ya. Kondisi seperti ini kan dia gagal tembus, kecuali besok atau lusa dia tutup minimal di 925, 930 baru saya coba spec buy lagi ya. Dan bagusnya kalau dia bisa tembus, ini harga tertingginya 940, 950 ini uptrend. Dan dia terus membentuk higher low, higher high ya. Peluang besar tembus nggak? Ya semoga aja 1-2 hari ke depan, Kamis Jumat besok dia bisa tembus 950, 940 nya. Itu bagus ya. Dari harga sekarang lumayan tuh kalau nekat ya. Tapi saya nunggu aja melihat kondisi bid offer saat itu. Ya agak beresiko kalau beli di harga sekarang ya, antara dia mau turun atau naik ya. Pokoknya kalaupun yang bingung melihat bid offer, masih bingung bagaimana melihat chart ataupun lainnya, kuncinya ya untuk HMSP kalau mau di swing, cut lossnya di langsung tarik 870 aja nih, 4%. Ya 5% lah stop lossnya dengan target minimal ya tarik ke 1000, ke 980 nih reward 1/1,5 sampai 1/2. Atau ke sini mepet bisa juga lah ya. Yang penting arahnya kan ke atas peluangnya ya. Tapi ini disclaimer, tinggal nunggu break 950 nih mencoba uptrend juga untuk HMSP. Jadi seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup menguat 2,82% ke harga 22.750. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker samarinya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal dia kembali ke atas 22.400 dengan kondisi seperti ini, volume besar, peluang besok lanjut. Ya menguji resisten 23.250-nya itu. Area ini akan diuji, atau daerah ini ya 23.250 sampai 23.600 ini area yang akan diuji. Kalau dia tembus itu menarik tuh, ada peluang dia naiknya itu sampai 26.000 ya. Bisa jadi konsolidasinya cukup lebar dari 22.000 sampai 26.000, 4.000 poin ya, lumayan tuh kan, hampir 15% ya. Ya seperti itu. Jadi kondisi seperti ini, kalaupun mau coba spec buy, pokoknya tutup di bawah 22.000, jual dulu daripada Bapak Ibu dibawa ke 20.000 sampai 19.000. Seperti itu aja, dipakai 22.000 aja supportnya. Dan dia mantul ya, mantul dari support 22.000. Ya targetnya memang 23.000 terdekat. Pakai ini aja ya, angka genap aja. 24.000 targetnya. Kalau dia tembus itu peluang besar 26.000. Jadi risk reward masih bisa lah ya. Kalau tertarik, stop lossnya sekitar ya 5%, target profit 6%. Risk reward seperti ini bisa. Jadi seperti itu. Untuk GGRM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup hari ini di harga 2.230, menguat tipis 0,45%. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Kalau dia broker semarinya Mayor ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mayor ya ini waktu itu juga ya ternyata dia koreksi benar dari 21.000. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Mayor setelah dia gagal menembus 2.100 dia koreksi dan mantul ya. Ya ini ya seperti ini ya. Pola-pola UNPR juga harusnya koreksinya ya seperti Mayor ini. Kalau memang mau naik dia mantul dari resisten yang jadi support. Dan sekarang sudah di atas 2.200, tapi menurut saya ini resikonya sudah tinggi ya.
karena Bapak Ibu belinya di pucuk. Memang dia koreksi volume kecil, MACD-nya masih tajam mengarah ke atas, cuman nggak ideal. Kalau nekat loh ya, kalau nekat, tapi ini disclaimer on, tutup di bawah 2200, pertimbangkan stop loss dulu daripada nanti kalau misalnya mayor ini gagal nembus 2200 atau false besok koreksi, ya peluang besar dia bisa konsolidasi dulu di bawah di range support 2000 sampai 2200 area ini untuk pergerakannya. Kalau neckline double bottomnya itu di 2100, bisa jadi mantul juga di situ ya. Pokoknya lihat aja tuh. Ya kalau saya sih saya stop loss saja kalau dia jebol 2200. Cuman harga tinggi lebih baik wait and see aja dulu ya, daripada banyak resiko kan. Resikonya lebih besar, ya cari saham yang lain aja. Jadi seperti itu. Untuk mayor, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Aisyah yang hari ini ditutup di harga 188, terkoreksi 0,52%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker semaringnya, Aisyah di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Aisyah juga tadi saya coba beli ya di atas, tapi gagal, ya udah saya cut loss dulu aja. Karena memang perkiraan saya dia bisa tembus 190, 195 itu tembus. Saya coba beli juga harga pucuk ya, target ke 200 sampai 220. Ternyata nggak berpihak ya, dan dia malah ada guyuran. Saya cut loss juga tadi ya untuk scalping ya. Kalau untuk swing ya masih di hold karena punya harga bawah. Jadi untuk Aisyah kondisi seperti ini agak rawan memang candle hammer terbalik. Kalau mau bagus ya besok langsung harus hijau lagi. Kalau bisa besok tutupannya di 190. Hati-hati kalau dia besok turun dari 188, 187. Sangat berpeluang ke 180 untuk Aisyah. Aisyah volumenya besar hari ini, sebenarnya bagus tuh kalau dia bisa tutup di atas 195, 196. Ada peluang ke 200 sampai 210 dia besok dan lusa. Ya semoga aja besok bisa tutup di 990, itu cukup bagus lah untuk Aisyah. Seperti itu untuk Aisyah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sido yang ditutup menguat 2,3% ke harga 665. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker samarinnya, Sido di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sido di distribusi tapi naik ya, mungkin itu markup distribusi. Dan kondisi seperti ini ya belum kemana-mana juga. Sido itu mentok-mentok 700 dan supportnya 640. Itu konsolidasi area itu. Karena kemarin dia membentuk candle bullish angle pink dan hari ini dikonfirmasi naik. Dan tutupannya bagus tuh di atas 660. Besok peluang melanjutkan kenaikan iya. Tapi mentok mungkin 680. Ke situ dulu dia mencoba besok ya. Agak berat juga nih, kecuali memang bandarnya memang mau goreng besok, bisa aja dia naik signifikan. Tapi kalau naik-naik terbatas nggak kuat ya, paling mentok besok itu 680. Jadi seperti itu untuk Sido. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup menguat 1,15% ke harga 875. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker samarinnya, WIM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIM kondisi seperti ini dia terus membentuk higher low, higher high. Tembus nggak besok 880? Kalau tembus bagus tuh 880 ya. Kalau dilihat kondisi seperti ini targetnya bisa ke 1000. Ini memang direncanakan bandarnya ke 1000 ya, pola-pola seperti ini. Ya harus punya trading plan kalau di luar skenario ya seperti apa. Dan kalau seperti ini cukup rawan ya belinya, tapi lihat besok aja. Kalau besok tembus 880, 890 itu ada peluang ke 1000 dia sampai hari Jumat ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup di harga 128 menguat tipis 0,78%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker samarinnya, Hoki ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Hoki sudah di bawah dan ya waktu itu juga sudah gambarannya ya. Kalau dia gagal nembus 150, konsolidasinya di range yang cukup lebar 126 sampai 152 itu. Jadi sekarang dia di area support. Kalau nekat spek buy, ya ini saatnya juga ya. Tapi ini disclaimer on, risknya kecil aja tuh. Pokoknya tutup di 124 ke bawah, stop loss aja ya. Sekitar 5%. Target profit minimal aja 7%. Dan bisa sampai 150 tuh 17%. Ya, mungkin nggak dia bisa dalam satu hari? Ya bisa, karena karakternya pernah naik cukup tinggi. 13%, 8%, 10% ya bisa jadi ditarik besok. Karena dia hari ini membentuk higher low, higher high ya. Jadi besok kita lihat ada peluang nggak rebound.
Kalau dilihat kan ada akumulasi juga dari MG dan JP. Jadi seperti itu. Untuk hoki langsung saja ke saham terakhir. Ada Cleo yang ditutup menguat 0,68% ke harga 735 kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Cleo diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cleo harga pucuk, belum ada membuat swing low. Kalau dilihat dia memang all time high, tapi 2 kali dia mencoba tembus all time high-nya gagal. Menurut saya bisa ada koreksi ya. Memang volume masih bagus, cuman yaitu hati-hati, ini harga pucuk. Dia belum membuat swing low yang cukup dalam. Kalau ditarik dari swing low ke swing high, bisa dari sini ke atas, ya bisa ke 600 kalau dia membuat swing low-nya itu. Jadi seperti itu aja untuk Leo. Lebih baik wait and see aja dulu, jangan dikejar. Kecuali Bapak Ibu scalping, tahu momentum, tahu bagaimana cara melihat bid offer, melihat chart, ya bisa aja masuk. Tapi profitnya juga nggak besar. Tapi bisa cari dapat cepet lah dapat profitnya. Tapi ya harus lihat momentum ya. Kalau harga pucuk seperti ini. Tapi kalau untuk swing trade jangan dulu, tunggu dia koreksi. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.